Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik atau episode yang baru. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Bagaimana sih caranya Kak Mika kita bisa mendapatkan penawaran atau kita di-hijack oleh perusahaan lain. Pak Mika, ayo join dengan perusahaan kita. Pak Mika, ayo gabung dengan perusahaan kita. Gimana caranya Kak Mika? Yuk, bagi teman-teman yang penasaran, langsung kita saksikan videonya. Dan jangan ketinggalan. Halo teman-teman semua YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik dan episode yang baru ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia dimanapun berada. Meskipun saat ini situasinya masih pandemi, teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Dan hari-hari ini kita juga masuk musim penghujan, teman-teman juga pastikan tetap jaga kesehatan. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga minum vitamin, menjaga asupan gizi, apapun yang teman-teman bisa lakukan untuk menjaga kesehatan termasuk kebahagiaan teman-teman dimanapun teman-teman beraktivitas. Oke teman-teman, topik atau episode kita yang menarik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa di-hijack oleh perusahaan lainnya. Jadi di sini topiknya akan saya beri judul dengan bagaimana cara supaya kita bisa dicari oleh perusahaan-perusahaan prospek lainnya di luar perusahaan yang kita bekerja saat itu. Oke teman-teman, ini berangkat dari sebuah pertanyaan yang menanyakan kepada saya, Kak Mika, gimana sih Kak Mika caranya supaya kita bisa dicari oleh perusahaan lain, supaya kita bisa di-hijack oleh perusahaan lain. Artinya kita memang menjadi orang yang talent, menjadi orang yang prospek untuk diminta berpindah ke tempat yang lain atau perusahaan yang lain untuk kita bisa berkarya di tempat itu. Nah ini berangkat dari pengalaman pribadi saya teman-teman, semoga cara-cara ini bisa efektif teman-teman pakai. Tapi ingat, saya selalu mengingatkan sebelum saya menjelaskan caranya teman-teman, tidak ada formula yang baku bagi orang yang satu dengan yang lainnya. Teman-teman boleh ciptakan formula sendiri. Teman-teman boleh ciptakan cara-cara efektif tersendiri yang teman-teman nyaman, yang teman-teman enak untuk melakukannya dan teman-teman bisa menunjukkan eksistensi ketika teman-teman bekerja. Nah, ini adalah cara Mika bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Saya akan membagikan ada 4 teman-teman ya. Ada 4 kunci, teman-teman boleh catat dan semoga ini bisa bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan. Kita mulai aja ya teman-teman ya, langsung nomor 1. Nomor 1 teman-teman. Nomor 1 bagaimana supaya kita bisa di-hijack orang atau dicari-cari perusahaan, itu nomor 1-nya adalah teruji dan terbukti. Teruji dan terbukti. Ini penting banget teman-teman. Pengalaman based on evidence. Jadi bagaimana teman-teman bisa ahli dalam pekerjaan yang teman-teman lakukan. Bagaimana teman-teman bisa teruji. Teruji di sini menunjukkan bahwa pengalaman teman-teman bisa dibaca, bisa dibuktikan, ada programnya, ada kejadiannya, ada evidennya, ada sesuatu yang bisa dilihat dan itu mudah untuk diakses dan diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Bicara tentang teruji dan terbukti ini menjadi sangat penting sekali teman-teman. Nah, itu sebabnya kalau teman-teman membuat CV, membuat portofolio, itu bukan hanya tentang identitas saja. Oh, saya adalah ini, gelarnya adalah ini. Oh, saya punya pengalaman kerja sekian tahun. Tidak hanya itu teman-teman, tapi di setiap pekerjaan teman-teman, ini yang paling kunci ya. Di setiap pekerjaan teman-teman penting untuk memasukkan di dalam tugas tanggung jawab tersebut apa saja yang sudah kita capai dan kapan tahunnya dan apa output hasilnya. Tentunya teman-teman nggak perlu membuat narasi yang cukup panjang dan lebar. Langsung dituliskan saja. Misal, saya telah menggolkan program X, di mana program X ini pada tahun sekian outputnya adalah sekian persen. Maka teman-teman boleh tulis itu. Ingat, kunci pertama untuk kita bisa di-hijack oleh perusahaan lain adalah kita teruji dan terbukti. Teruji bicara tentang ketajaman program-program atau hasil kinerja kita yang dituliskan di CV atau portofolio kita. Terbukti artinya bisa dicek, bisa di cross check, bisa dilihat evidennya di lapangan ataupun nanti ketika interviewernya melakukan rekonfirmasi atau melakukan menanyakan kepada HR lain apakah program tersebut memang ada ya atau tidak.
Itu nomor 1 ya teman-teman ya, teruji dan terbukti. Nomor 2, kuncinya supaya kita bisa di hijack oleh perusahaan lain. Nomor 2 adalah eksis dan dikenal. Nah, saya juga mencatat di sini penting banget teman-teman, eksis dan dikenal dengan basis network yang kuat. Saya ulangi lagi, eksis dan dikenal dengan basis network yang kuat. Ini teman-teman bisa di sosial media, bisa publikasi, bisa menjadi narasumber di berbagai fungsi atau di berbagai bidang yang tentunya teman-teman ahli di situ. Nah, nomor 2 ini sangat penting banget. Bagaimana perusahaan lain bisa melihat profil teman-teman, bagaimana perusahaan lain bisa melihat performan teman-teman, bagaimana perusahaan lain bisa menguji atau melihat bagaimana cara berpikir, bagaimana cara teman-teman menunjukkan sebuah karya-karya. Itu tidak ada cara lain selain teman-teman harus keluar dari zona nyaman itu. Apa maksudnya keluar dari zona nyaman Kak Mika? Mulai aktif di berbagai komunitas, teman-teman mulai aktif di sosial media, teman-teman mulai tunjukkan performan, teman-teman mulai tunjukkan hasil-hasil kerja yang teman-teman bisa lakukan. Karena ketika kita mulai keluar dari comfort zone dan kita mulai memperkenalkan diri kita, maka perusahaan-perusahaan di luar, interviewer di luar, atau rekruter di luar, atau bahkan manajemen dari perusahaan lain di luar akan bisa melihat profil kita. Cara mudahnya teman-teman, ketika teman-teman berhasil mencapai satu karya, teman-teman lakukan publikasi. Ketika teman-teman berhasil menciptakan satu karya, teman-teman langsung sharing ke siapapun yang teman-teman bisa lakukan. Tapi pastikan komunitas ketika kita sharing tersebut adalah komunitas yang memang kita inginkan dan kita cari. Misalnya teman-teman bisa berbicara di forum edukasi atau pendidikan. Misalnya juga teman-teman bisa bicara dengan komunitas-komunitas asosiasi atau ikatan-ikatan yang teman-teman bisa aktif di sana. Misalnya juga teman-teman bisa aktif untuk menjadi seorang pembicara di pemerintah atau di event-event yang memang membuka. Di situ kita bisa berpartisipasi sebagai pembicara dan menyampaikan apa yang menjadi gagasan, ide kita, bahkan hasil karya kita di tempat kerja. Nomor 2 ya teman-teman ya, eksis dan dikenal. Itu penting banget. Dan yang ketiga, nomor 3. Nah, nomor 3 ini akan menjadi tes yang paling sangat penting ketika kita bertemu dengan interviewer atau recruiter, supaya kita tentunya bisa di-hijack orang juga ya teman-teman ya, atau di-hijack perusahaan. Nomor 3 adalah gaya karakter problem solving dibandingkan complainer. Nah, ini akan sangat diminati kandidat-kandidat yang menunjukkan bahwa dia adalah problem solver dan dia bukan complainer. Kelihatannya di mana Kak Mika? Kelihatan bagaimana kita menulis sebuah artikel. Banyak sekarang kita misalkan teman-teman menulis di LinkedIn. Apa yang teman-teman tulis? Apakah teman-teman lebih banyak mengkritisi di dalam tulisan LinkedIn itu, atau lebih banyak membangun pemikiran-pemikiran konstruktif berdasarkan evidence yang teman-teman sudah lakukan, bahkan sudah berhasil terkait dengan masalah tersebut? Teman-teman sudah membuat problem solving, keluar dari masalah tersebut dan menyampaikan gagasan itu di LinkedIn. Bisa di Instagram, bisa membuat live Instagram tentang pemikiran-pemikiran fenomena yang terjadi pada saat itu. Apa yang teman-teman sampaikan? Lihat ya teman-teman, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan akan diperhatikan oleh banyak orang. Nah, ketika kita mulai diperhatikan banyak orang, orang akan mulai melihat, menilai karakter kita, menilai cara berpikir kita, menilai bagaimana cara kita menghadapi situasi. Dan tanpa disadari, mungkin itu hal yang biasa dan mudah, kita hanya komen, kita hanya ngobrol, tapi sesungguhnya itu menunjukkan identitas diri kita di dalam organisasi. Jadi nomor 3 penting banget teman-teman, untuk gaya karakter kita adalah problem solver dibandingkan dengan complainer. Jadi kalau teman-teman mungkin masih menulis komplain, yuk sama-sama kita ubah dengan menulis bagaimana cara problem solving, memecahkan masalah dan pada akhirnya menawarkan solusi kepada siapapun yang mendengar, siapapun yang membaca, ataupun tulisan-tulisan lain yang bisa kita buat di kanal-kanal media profesional. Itu ya teman-teman ya, problem solver lebih disukai dibandingkan complainer. Yang keempat terakhir teman-teman, berdasarkan pengalaman saya di-hijack oleh perusahaan lain atau mendapatkan penawaran dari perusahaan lain. Nomor 4 ini kunci yang akan melengkapi ketiga-tiganya. Kalau teman-teman nggak punya nomor 4 ini,
teman-teman nggak akan diminati. Karena nomor 4 ini sangat powerful. Apa nomor 4-nya Kak Mika? Nomor 4 adalah attitude. Attitude, sikap mental kita. Nah, bicara attitude di sini tidak hanya tentang berpikir positif ya teman-teman. Tidak hanya berpikir positif. Oh, kita harus punya attitude, berarti kita mikirnya harus positif. Kita harus terlihat bagaimana kita menghadapi seseorang, berkomunikasi dengan elegan, berkomunikasi dengan baik. Ya, itu menjadi sangat penting. Itu menjadi sangat perlu. Tapi kalau teman-teman ingin menunjukkan sesuatu yang lebih kuat, lebih tebal secara kepribadian, lebih tebal secara identitas diri pada perusahaan-perusahaan siapapun yang nanti akan melihat profil teman-teman, ini penting banget. Yang penting banget adalah apa Kak Mika? Bagaimana teman-teman bisa alignment, bagaimana teman-teman bisa menyamakan attitude, sikap mental yang kita miliki dengan core value yang ada pada organisasi atau perusahaan tersebut yang akan menghijack kita. Ini penting banget. Misalkan contoh, di organisasi tersebut mengharapkan kita untuk di core value-nya, misalkan core value-nya adalah trust, orang yang bisa dipercaya. Bagaimana dengan attitude kita? Apakah kita bisa menunjukkan itu bahwa kita orang yang bisa dipercaya? Di dalam core value-nya ingin menunjukkan di situ salah satunya yang menjadi kekuatan adalah disiplin, self discipline atau disiplin. Bagaimana kita bisa menunjukkan kedisiplinan itu pada saat teman-teman diundang ketemu dengan perusahaan, pada saat teman-teman diajak ngobrol, pada saat teman-teman diminta untuk membawa persyaratan dan teman-teman membawa persyaratan itu sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, tidak pernah terlambat. Bahkan teman-teman menginisiasi bagaimana supaya timekeeper itu tetap terjaga di dalam percakapan. Misalkan nih, ada rekruter biasanya, oh iya saya hanya punya 30 menit untuk berbicara dengan Anda. Oke, terus kita ngobrol. Nah, walaupun si rekruter asik mendengarkan kita juga tidak lupa mengingatkan rekruter dengan tata bahasa yang positif, dengan attitude yang positif. Dan ini pernah terjadi dalam diri saya ya teman-teman ya, waktu itu di offering hanya punya waktu 30 menit BOD-nya, dan waktu itu disampaikan, maaf ya saya cuma punya 30 menit tapi saya tertarik dengan profil Anda, silakan ceritakan. Oke, saya ceritakan, kurang 10 menit saya sudah pasang timer ya teman-teman ya, udah pasang timer, sisa 10 menit bergetar. Di situ saya langsung ingatkan, baik Pak, itu penjelasan saya, itu gambaran saya dan alternatif solusi yang bisa saya tawarkan. Mohon izin Pak, waktunya sisa 10 menit, apakah akan dilanjutkan atau Bapak akan melanjutkan aktivitas yang lain? Karena di awal 30 menit waktu Bapak sangat terbatas. Lihat, kalau board of director-nya suka, oh it's okay, itu nanti bisa nanti tim saya yang ngerjakan. Oh itu nanti bisa dipending bahkan. Saya ingin ngobrol dengan Anda jauh lebih dalam. Lihat, ketika mereka tertarik, mereka curious, mereka ingin tahu lebih dalam, maka mereka akan menambah waktu. Mereka akan menambah toleransi untuk itu. Tapi sebaliknya, kalau rekruternya nggak tertarik, manajemennya nggak tertarik, bahkan attitude kita tidak baik ditunjukkan di depan, maka belum selesai kita menjawab, dia akan tinggal. Dan ini banyak terjadi teman-teman. Jadi ketika berhadapan dengan board of director atau manajemen atau bahkan senior recruiter, karena jawaban kita tidak dirasa presisi, tidak dirasa masuk atau tidak dirasa sesuai dengan apa yang diharapkan mereka akan oke, maaf ya, saya ada kegiatan meeting mendadak, nanti akan digantikan oleh tim saya untuk berbicara dengan Anda. Oke, thank you ya udah datang. Beliaunya pergi dan peluang itu pun juga akan hilang. Nah teman-teman, dari 4 yang saya jelaskan tadi, maaf ya teman-teman, ini lagi hujan waktu rekaman, jadi ada suara petir-petir dikit. Nah 4 hal yang tadi saya jelaskan tadi teman-teman, bagaimana kita mendapatkan peluang yang besar untuk dicari oleh perusahaan lain atau kita di-hijack oleh perusahaan lain. Nomor 1 dan nomor 2 itu adalah bagaimana teman-teman akan diproses sebelum teman-teman proses dipanggil atau interview. Jadi yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita teruji dan terbukti, teman-teman tulis CV, portofolio yang bagus, yang mudah diakses, yang mudah dicek buktinya, apakah itu terjadi ya atau tidak, itu terjadi sebelum kita ketemu dengan atau kita interview dengan rekruter tersebut. Jadi teman-teman siapkan nomor 1, nomor 2 dulu, teruji, terbukti, dan eksis, dan bagaimana supaya kita bisa dikenal. Ini kunci banget, ini penting banget. Nah, ketika kita sudah mulai di-approach, ketika kita mulai sudah ketemu, ketika kita sudah mulai dipanggil, maka lakukan yang ketiga dan keempat. Karena ketiga dan keempat inilah yang akan membuat kita bagaimana secara total kita akan sepenuhnya di-hijack dan sepenuhnya kita akan menjadi karyawan bagian dari perusahaan yang
baru. Yaitu apa yang ketiga dan keempat tadi. Yang ketiga adalah gaya kita yang problem solver, jangan complainer, mulai berubah menjadi problem solver. Dan yang keempat adalah attitude. Bagaimana sikap mental kita menunjukkan sesuatu yang align dengan organizational values, dengan nilai-nilai organisasi. Tentu saja sikap kita harus positif, gaya komunikasi kita harus positif, dan kita harus respect, menghargai perusahaan-perusahaan yang akan meng-hijack kita. Itu aja teman-teman, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Satu pesan saya, ketika teman-teman ingin di-hijack oleh perusahaan lain, tidak ada cara lain selain teman-teman mempertebal identitas diri, menunjukkan hasil kinerja dan performan itu secara terbuka, tidak hanya tertutup, dengan tidak mempublikasikan, maka tidak akan ada yang mengenal kita. Maka teman-teman harus mulai membuka diri. Dan bagaimana cara teman-teman untuk berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih untuk mengetahui apa yang dibutuhkan di luar sana. Berlatih untuk membuktikan diri dengan hasil kinerja dan performan kita. Dan berlatih untuk memperlengkapi kompetensi. Karena dari kompetensi itulah job requirement akan dipenuhi dan kesempatan kita atau peluang kita akan jauh lebih besar untuk diterima di perusahaan lain. Itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Masih mengingatkan karena ini masih pandemi, jangan lupa gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa juga menjaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di topik berikutnya. See you guys!